Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan ini, anak-anakku, kita akan membahas tentang materi hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, materi hidrokarbon dan minyak bumi ini, eh, kalau di kurikulum lama, itu pernah di kelas 10, tahun 2013 di kelas 11. Kemudian ini nanti di kurikulum penggerak ini kelihatannya digabungkan dengan senyawa karbon materi kelas 12. Ini. Jadi kita akan belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang ini senyawa organik dan anorganik, kekasan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, hidrokarbon, karena agenda laguna, termasuk cara menambahkannya, kemudian tentang keisomiran, ya, isomiran, ini ya keisomiran, kemudian tentang sifat-sifat hidrokarbon dan minyak dan gas bumi. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas sampai hidrokarbon ini, ya, sampai hidrokarbon ini insya Allah. Kita mulai saja, anakku. Kita akan membahas tentang A dulu, nanti B, C, insya Allah sampai D. Senyawa kimia itu secara garis besarnya dibedakan menjadi dua jenis senyawa, ya, senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya. Sudah ada pertanyaan, apa senyawa organik itu? Berikan contohnya. Apa senyawa anorganik? Berikan contohnya. Jadi kamu bisa baca-baca referensi, anak-anakku. Jadi silakan baca-baca referensi apa itu senyawa organik dan anorganik. Beserta contohnya ada. Di sini juga sudah saya tuliskan contoh-contoh senyawa organik itu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Ya, contohnya protein, lemak, gula, glukosa, hormon, vitamin, urea, hormon, DNA, dan lain-lain. Ini contoh-contoh senyawa, jelas sekali semuanya ini berasal dari makhluk hidup, bisa manusia, hewan, tumbuhan. Senyawa anorganik itu saya yang berasal dari benda mati. Contohnya NaCl, H2SO4, KOH ini, garam dapur, asam sulfat, kalium hidroksida, besi 2 oksida, besi 3 oksida, karbon dioksida, NO2, barium sulfat, nagel dan lain-lain. Ini senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, apa itu pengertiannya? Cuma tadi senyawa organik ini akan bergeser. Ya, kita akan lihat keterangan berikutnya. Nah, dalam perkembangannya, senyawa organik tidak harus berasal dari makhluk hidup. Nah, ini. Jadi dulunya memang macam ini, ya. Tapi dalam perkembangannya senyawa organik tidak harus berasal dari makhluk hidup. Sejak kapan? Ini sejak tahun 1828 pembuatan urea, keberhasilan pembuatan urea oleh Frederick Fowler dari Jerman. Jadi urea ini ternyata bisa dibikin di laboratorium. Nah, ini ya. Inilah pembuatan urea yang dilakukan dalam laboratorium. Nah, sejak penemuan inilah kemudian senyawa-senyawa karbon, senyawa-senyawa organik lainnya bisa dibuat di laboratorium. Sekaligus untuk mematahkan bahwa anggapan bahwa senyawa organik harus berasal dari makhluk hidup tidak benar. Ya, jadi kapan senyawa organik itu bisa diartikan bukan dari senyawa makhluk hidup, bukan dari makhluk hidup, ya sejak Fowler menemukan pembuatan urea ini. Itulah tentang hilangnya atau salahnya bahwa senyawa organik itu harus dari makhluk hidup. Nah, terus senyawa organik itu apa? Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik lebih dibedakan pada perbedaan sifat-sifat senyawanya. Ini akhirnya. Dalam perkembangannya, senyawa organik disebut senyawa karbon.
Ya, dalam perkembangannya senyawa organik disebut senyawa karbon. Mengapa? Yang pasti senyawa organik nanti pasti ada karbonnya. Kalau senyawa anorganik tidak harus ada karbonnya. Tapi bukan berarti kalau ada karbonnya pasti senyawa karbon. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ciri khasnya senyawa organik itu mengapa disebut sebagai senyawa karbon, karena senyawa organik pastilah mengandung senyawa unsur karbon. Nah, bagaimana cara menunjukkan adanya karbon dan hidrogen dalam senyawa organik ini? Identifikasi ya, identifikasi bahwa suatu sampel itu mengandung karbon dan hidrogen. Tentunya bisa kita lakukan salah satunya dengan pembakaran sampel senyawa karbon ini. Nah, gambarnya macam ini. Sampelnya ini dipanaskan, dia nanti akan bereaksi dipacu dengan pemanasan, ya, dibakar dengan oksigen, ya, di sini akan dihasilkan CO2 dan H2O. Ya. Jadi ini dipanaskan itu tentunya memicu terjadinya reaksi antara sampel dengan oksigen yang ada di udara. Ya. Jadi bukan membakar, reaksinya O2 itu bukan dari api ini, bukan. Ya. Tapi ini adalah meningkatkan suhu sehingga terjadilah reaksi antara sampel dengan oksigen yang ada di udara ini. Hasilnya CO2 gas dengan H2O. Nah, ini nanti kita akan bisa deteksi adanya karbon dengan hidrogen, yaitu adanya CO2 dengan H2O. Ya, ini. Nah, ini ada oksidatornya, sambalnya ada oksidatornya. Ini hasilnya nanti ini adalah gas, ini liquid ya. Masuk ke sana, gasnya tentunya CO2-nya masuk ke sini. Ini adalah air kapur, anak-anakku. Uap airnya mengembun, jadi misalkan uap airnya itu jadi ini misalkan dari H2O jadi gas ya, menguap gitu ya airnya, mengembun di sini. CO2-nya tidak mengembun, tapi taruh CO2 itu ya selalu gas di sini, masuk di sini. Ini adalah air kapur untuk menunjukkan terbentuknya CO2. Jadi air kapur untuk menunjukkan adanya CO2. Ya, bagaimana? Nanti ada keterangan setelah gambar ini. Jadi ini konstruksi percobaan yang bisa kita lakukan di lab untuk menunjukkan adanya karbon dan hidrogen pada suatu sampel senyawa karbon. Itu sampel senyawa karbon, dikasih oksidator, dipanaskan, nanti hasilnya CO2 dan H2O, gas CO2-nya mengalir di sini ditangkap oleh air kapur atau CaOH 2 kali, anak-anakku. Kemudian uap airnya bisa juga nanti mengembun menjadi H2O liquid juga, jadi bisa ke sana juga. Gitu. Nah, untuk mendeteksi adanya CO2 itu ditangkap dengan air kapur ini, nanti untuk H2O-nya Anda perhatikan slide berikutnya ini ya. Perhatikan di sini. Nah, ini. Dengan pembakaran sampel senyawa organik yang menghasilkan gas CO2 dan H2O. Adanya CO2 dibuktikan dengan mengalirkan gas ke dalam air kapur tadi ya, dialirkan ya, gas CO2-nya, air kapur itu CaOH 2 kali. Air kapur akan menjadi keruh. Nah, kamu bisa menuliskan reaksinya. Kok bisa membuktikan bahwa itu mengandung karbon toh? Karena nanti kalau air kapur menjadi keruh itu bukti bahwa di sana akan terjadi reaksi antara air kapur dengan CO2 ini. Ya, silakan memberikan reaksinya. Nah, cari referensi ya. Atau saya sampaikan sekalian, kamu bisa memberikan reaksi setaranya. CaOH 2 kali plus CO2 itu nanti hasilnya CaCO3. Ya, CaCO3. CaCO3 tentunya ada hasil sampingnya ya, hasil sampingnya CaCO3. Plus H2O tentunya nanti ya, hasil sampingnya. Ini CaOH 2 kali plus CO2 itu hasilnya CaCO3. Nah, air kapurnya yang menjadi keruh itulah
bukti bahwa di sana terbentuk CaCO3 dan di situ ternyata adanya C, ya ada CO2 berarti adanya C. Ini bukti bahwa senyawa sampel itu mengandung karbon. Kemudian membuktikan adanya hidrogen itu dapat dikenai dengan kertas tebal, yaitu akan berubah warna dari biru menjadi merah muda manakala dikenakan air. Ya. Kalau dia nanti kena air, kobal itu akan berubah warna dari biru menjadi merah muda. Oh, itu berarti dia kena air. Air itu pasti mengandung hidrogen. Nah, ini maksudnya air itu wakil dari adanya hidrogen. Air tadi kan dihasilkan dari uap air tadi ya, yang dialirkan tadi. Nah, uap airnya nanti kita kenakan pada kertas kobal, ya, mengembun kemudian kita kenakan pada kertas kobal. Kalau dia berubah menjadi merah muda, oh berarti dia mengandung air atau uap air, oh berarti dia mengandung hidrogen. Itu cara mengenali senyawa karbon mengandung karbon dan hidrogen. Nah, ini termasuk yang materi kekasan atom karbon tadi, ya, kekasan atom karbon tadi. Apa sih keunikan atom karbon itu? Keistimewanya ini ada. Karbon mempunyai 4 elektron valensi. Jadi kamu bisa membuktikannya dengan konfigurasi elektron tentunya. Kemudian atom karbon relatif kecil, sehingga dampaknya dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal yang relatif kuat. Ikatan kovalen tunggal, nah, kamu sudah belajar tentang ikatan kovalen kan ya? Jadi saling memberi gitu ya, satu sama lainnya saling memberi untuk dipakai secara bersama-sama ikatan kovalen. Karena mempunyai 4 elektron valensi, dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen tunggal yang relatif kuat. Karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3. Karena mempunyai 4 elektron valensi nanti dampaknya bisa membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Selain itu, karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3. Maksudnya apa? Antar chain-nya ikatannya rangkap 2 atau rangkap 3 gitu. Nanti ada contohnya ya. Dapat membentuk rantai karbon. Jadi C berikatan dengan C lain, berikatan lagi dengan C lain, dan sebagainya hingga menjadi suatu rantai karbon yang bisa panjang sekali, gitu ya. Itu keistimewaan atau keunikan dari atom karbon. Ya, mempunyai 4 elektron valensi, kemudian atom karbon relatif kecil, sehingga berdampak ada 3 kemungkinan besar ini. Tadi dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal yang relatif kuat, karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3, dapat membentuk rantai karbon. Jadi untuk membuktikan 4 elektron valensi tadi, kalau kita tuliskan konfigurasinya dengan atom C itu nomor atomnya 6, kita bisa tuliskan macam ini kan. Nah, inilah elektron valensinya. Elektron valensinya kan terakhir P yang dihitung P dan S gitu kan. Cara dulu menghitung elektron valensinya 2 tambah 2 ada 4 elektron valensi. 4 inilah yang dipakai untuk berikatan kovalen, membentuk ikatan rangkap, kemudian membentuk rantai karbon. Ini ya 4 elektron ini yang dipakai. Nanti ada contoh seperti apa membentuk ikatannya. Mengapa karbon dapat membentuk banyak persenyawaan? Ya. Nah, ini tadi kemampuan untuk membentuk rantai karbon tadi. Banyak sekali nanti jenisnya. Dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3 antara atom karbonnya. Kemudian dapat membentuk rantai lingkar, siklik antar atom karbon juga. Ya. Bisa bentuk rantai, rantainya pun juga bisa siklik. Sehingga bisa modelnya macam-macam senyawa karbon ini. Ya. Maka dikatakan bahwa karbon dapat membentuk banyak persenyawaan. Karena ini tadi, kemampuan untuk membentuk rantai karbon, dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3 antar atom karbonnya. Selain itu juga dia bisa membentuk rantai sikliknya. Nah, penjelasan ini nanti ada di sini berikutnya. Berikan contoh ketiga poin di atasnya ini. Seperti apa sih kemampuan membentuk rantai karbon, dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3, membentuk rantai siklik. Nah, inilah contoh kemampuan mengadakan ikatan membentuk rantai. C mengikat C satunya, mengikat C ini bisa. Jadi C ada yang mengikat 1 atom C lainnya, C ada yang mengikat 3 atom,
Nah, C ada yang mengikat 4 atom lainnya, C mengikat 2 atom lainnya. Jadi bisa mengikat 1, bisa mengikat 2, bisa mengikat 3, bisa mengikat 4 atom C lainnya. Ya, itu bukti bahwa dia bisa membentuk rantai tadi. Ya, membentuk rantai karbon yang panjang. Ini bisa digabung-gabungkan lagi. Ya, itu. Maksimal tentunya 4 C lainnya. Kenapa? Karena C mempunyai elektron valensi yang dipakai untuk mengadakan ikatan tadi. Nah, jadi maksimalnya 4, nggak boleh mengikat 5. Jadi maksimalnya 4. Nah, terus nanti kalau yang C-nya masih mengikat hanya 1, yang 3 dipakai apa? Nah, nanti dipakai untuk mengikat lainnya mestinya. Misalkan kalau dalam senyawa hidrokarbon, ya dia nanti diisi oleh H, mengikat atom H lainnya, 3. Jadi misalkan ini, seperti ini, misalkan ini senyawa hidrokarbon, misalkan ya senyawa ini senyawa hidrokarbon, ini diisi H sejumlah 3. Kenapa? Karena yang dipakai berikatan baru 1. Dia harus mempunyai 4 ikatan. Nah, kalau ini sudah dipakai 3, masih ada 1 elektron itu. Berarti nanti diisi oleh berikatan dengan H. Nah, oh, di sini ada CH-nya. Gitu. Kalau ini CH3. Ini apa? 3 elektron valensi sisa dari C itu dipakai berikatan dengan atom H sebanyak 3. Gitu. Kalau ini nggak bisa dimasuki H. Karena apa? 4 elektron valensinya sudah dipakai semua. Kalau ini baru 2, masih ada 2. Nanti bisa diisi oleh H atau berikatan dengan H. Ini H1, H2. Bisa ditulis atas bawahnya. H atas, H bawah. Ini hanya ke atas. Ini H ke bawah, H ke atas, H ke kiri. Gitu. Ini berarti bisa mengikat 3. 1, 2, 3. Karena yang 1 sudah dipakai. Ini contoh bukti membentuk rantai. Kemudian dia bisa membentuk ikatan rangkap tadi. Nah ini. Ada yang tunggal, ini seperti ini tunggal. Ada juga yang rangkap 2. Ada juga yang rangkap 3. Ada juga yang rangkap 3. Ini kemampuan atom C sehingga dia bisa membentuk banyak persenyawaan. Nah, kalau tunggal umumnya dikatakan senyawa karbon itu jenuh, ya, tunggal. Kalau ada rangkapnya tidak jenuh, rangkap 3 juga tidak jenuh, gitu ya. Itu istilahnya ya. Kalau rangkap 2, rangkap 3 itu tidak jenuh, atau kalau yang tunggal itu jenuh. Itu kalau dalam senyawa hidrokarbon nanti. Ya. Jadi ini bukti contoh atom C bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 antar atom C-nya. Jadi antar atom C-nya, ya, antar atom C-nya. Yang ketiga bisa membentuk siklik tadi, rantai tertutup tadi. Nah, ini. Jadi bisa melingkar gitu, ya, bisa melingkar. Ya, bisa melingkar begitu. Nah, C mengikat 2 atom C lainnya, C mengikat 2 atom C lainnya. Kalau kurang atau kalau tadi dikatakan C harus 4 elektron valensi, terus yang 2 dipakai untuk apa? Ya nanti bisa dipakai untuk mengikat H. Atau mungkin atom lainnya jika nanti senyawanya karbon, senyawanya sudah senyawa kompleks, ya tidak hanya hidrokarbon. Jadi yang ini baru 2 dipakai, nanti yang 2 elektron itu bisa dipakai untuk berikatan dengan H misalkan saja. Ya, jadi saya katakan kalau sudah 4 nggak bisa mengikat lagi. Gitu ya. Jadi, ini salah satu bukti bahwa atom C bisa membentuk rantai, atom C bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan atom C bisa membentuk rantai siklik atau tertutup atau melingkar. Jadi, kemudian ini adalah tentang atom C primer, sekunder, tersier, kuaterner tadi. Ya, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, jenis atom C dalam senyawa karbon dibedakan menjadi atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, seperti apa? Contohnya, ya tentunya kamu harus bisa membuat contoh strukturnya dulu. Ya, dari struktur itulah nanti kita bisa golongkan, oh itu C primer, oh itu C sekunder, itu C tersier, dan itu C kuaterner tadi. Buatlah rantai karbon dan tunjukkan 4 jenis atom karbon dalam rantai karbon tersebut. Nah, ini kita akan contohkan seperti apa sih dengan kita membuat rantai karbon untuk menunjukkan adanya C primer sampai kuaterner ini. Nah, ya,
Jadi untuk menunjukkan C primer, sekunder, tersier, kuaterner, kita harus bisa membuat contoh rantai karbon dulu, kemudian kita sebutkan, oh itu C primer, oh itu C sekunder, oh itu C tersier dan kuaterner. Nah, seperti ini. Ini saya kasih nomor. Ya, ada 8 C. Rantai karbonnya macam ini. Ada nomor C1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan golongkan masing-masing mana sih yang primer, tersier, primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Atom C primer itu adalah C1, C5, C6, dan C7, dan C8. Berarti atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Ini hanya mengikat ini. Ini hanya mengikat ini. Ini hanya mengikat ini. Ini pun juga hanya mengikat ini. 8 pun juga hanya mengikat ini. Maka C1, 6, 7, 5, 8 dikatakan atom C primer. Gitu ya. Jadi atom C primer itu atom yang hanya mengikat satu atom C lainnya. C8 mengikat C nomor 4. C5 juga nomor 4. C7 juga mengikat nomor 4. C6 mengikat nomor 3. C1 mengikat nomor 2. Kalau begitu sekunder, pasti 2 maksudnya sekunder ya. C nomor 2 mengikat atom C nomor 1 dan nomor 3. Maka dia mengikat 2 atom C lainnya. Maka dikatakan C sekunder. Maka C nomor 2 itu termasuk C sekunder. Tentunya tersier mengikat berapa? 3 ya. Nah ini berarti C nomor 3 itu mengikat nomor 2, nomor 6, dan nomor 4. Nah, C tersiernya adalah nomor 3. C kuaterner berarti 4. Ini pasti. Ini mengikat nomor 7, nomor 3, nomor 5, dan nomor 8. Itulah jenis atom C berdasarkan banyaknya atom C yang diikat. Ada primer, sekunder, tersier, kuaterner. Paham ya, anakku? Kita akan lanjut tentang hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Alifatik, alisiklik, aromatik. Maksudnya apa sih itu? Nah, seperti ini. Alifatik saya contohkan macam ini. C-nya ada 3, maka tadi saya katakan, kok ini hanya 3 ya? Karena C yang dipakai untuk mengikat atom C lainnya baru 1. Maka kurang 3, diisi 3. Kok ini hanya 2 ya? Kok tidak 3 ya? Karena C ini sudah ada 2 tangan atau 2 ikatan. 1, 2. Maka dia kurang 2. Harus 4, anak-anakku. Tadi dikatakan bahwa dia memiliki 4 elektron valensi. Ya, harus 4. Maka ini 1, terus yang 2 dilengkapi H. Ini contohnya hidrokarbon ya, hidrokarbon ya, hidro dan karbon. Ini CH3, kok 3? Iya, karena C-nya ini baru dipakai 1 ini, masih ada 3, maka diisi oleh H jumlah 3. Ini. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Alisiklik, nah seperti ini. Siklik itu tertutup, dan rantainya seperti ini. Kok hanya 2? Ya, karena C ini masih 2 dipakai, maka ditambahkan di sini ada 2. Nah, semuanya 2 di sini. Nah, ya di situ. Aromatik seperti ini. Nah, jadi ini senyawa aromatik itu contohnya adalah senyawa benzen ya. Ini biasanya beraroma. Tapi salah satu ciri khasnya adalah ada cincinnya ini, ya, ada rantai rangkapnya ini. Rantai rangkapnya ini salah satu contoh khasnya aromatik itu. Rangkapnya berselang. Ini contoh benzen aromatik. Ini senyawa sikloheksana. Ini propana. Kenapa bisa menambahkan macam ini? Kamu nanti akan belajar cara menambahkan senyawa hidrokarbon. Gitu ya. Jadi alifatik itu rantainya terbuka, ya, terbuka begitu. Kamu bisa tambahkan ke sini. Alisik itu melingkar, jumlahnya 6. Kalau ini aromatik itu melingkar, tapi ada ikatan berselang.
Ya, ikatan rangkapnya rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Contohnya benzen, ini saja benzen. Kalau ini siklo heksa, heksa itu 6 ya, siklo heksana. Kalau ini propana, kok bisa macam itu nanti kita belajar menambahkannya. Ini hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Ini ya, propana tadi saya katakan, ini C tambah 12, sikloheksana, ini C tambah 6, benzen namanya. Ini nama masing-masing. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang hidrokarbon, khususnya alifatik kan. Berdasarkan jenis ikatannya. Ada 3. Secara umumnya dibedakan 2, tapi ada 3. Tadi yang sudah saya singgung, hidrokarbon jenuh itu adalah C dengan C-nya tunggal tadi. Yang tak jenuh itu bisa 2 kemungkinan. Ya, tunggal itu namanya alkana, jadi hidrokarbon jenuh itu ciri khasnya semua ikatannya tunggal. Namanya adalah golongan alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2. CnH2n plus 2, nanti kita akan belajar di sini. Hidrokarbon tak jenuh ada 2. Ya, ya ini ciri khasnya ya. Tunggal, CT-nya tunggal, harus C dengan C-nya harus tunggal. Gitu. Hidrokarbon tak jenuh ada 2, alkena dan alkuna. Alkena rumus umumnya CnH2n. Kalau alkana itu CnH2n plus 2, alkena perbedaannya di E-nya saja. Alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n. Ciri khasnya ada ikatan rangkapnya. Rangkapnya rangkap 2. Kalau alkana itu tunggal, maka dikatakan itu karbon jenuh, tunggal, C dengan C-nya. Kalau alkena, umumnya CnH2n, berkurang 2 hanya. Ada ciri khasnya ada ikatan rangkap 2 ini. Hidrokarbon tak jenuh satunya adalah alkuna, yaitu yang memiliki ikatan rangkap 3 tentunya. Itu rumus umumnya yang kalau CnH2n itu alkena, kalau alkuna CnH2n-2. Masih dikurangi 2. Ya, saya ulangi. Kalau alkana itu CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Maksudnya N itu bisa diganti satuan. Misalkan C-nya 1, hanya berarti 2 kali 1 ditambah 2, 4. Untuk alkana, minimal C-nya 1. Ya. Kalau alkena dan alkuna, oh ya, sorry, ini ya, alkunanya ciri ikatan rangkap 3 ini ya. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Hidrokarbon alkana paling sederhana, C-nya hanya 1. Boleh. Tapi kalau alkena dan alkuna minimal 2, karena harus ada ikatan rangkap ini. Kalau hanya 1, C-nya nggak bisa ada menunjukkan adanya ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi alkena dan alkuna minimal C-nya 2, kalau alkana boleh 1. Alkana boleh 1. Ini alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Kita akan belajar satu-satu. Nah, buatlah diagram homolog dari alkana, alkena, dan alkuna sampai C10. Nah, ini saya contohkan. Contoh diagram homolog alkana, rumus umumnya tadi CnH2n plus 2. Maka kalau C-nya 1, hanya 4. Ya. Ini saya tuliskan CH4 sama. Mestinya bisa pakai tangan. Ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Namanya metana. Kalau C-nya 2, hanya 6. Ya, 2 terus ini 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Makanya kalau C-nya 2, hanya 6. Rumus strukturnya bisa kita tulis C dengan C, ini ditambah 3. Kenapa? C harus 4. Sudah dipakai 1, masih 4. C ini juga harus 4. Sudah dipakai 1, maka kurang 3. Namanya etana. Kalau C-nya N-nya 3, N-nya 3, ini N-nya 3, maka 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Maka kalau C-nya 3, hanya 8. Rumus strukturnya bisa C, C, C. Gitu ya. Terus diisi H. Jadi cara membuatnya bisa kamu lakukan, salah satunya adalah C, C, C. Nah, terus diisi H. Kamu bisa membuat dengan caramu sendiri. Yang penting tidak mencari aturan, yaitu C harus 4 tadi. C, 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 kalau ini masih dipakai 1, kurang 3, maka diisi H3. Kalau yang C ini sudah dipakai 2,
maka kurangnya 2. Kalau yang C ini sudah dipakai 1, maka kurangnya 3. Namanya propana. Ingat, kalau akana C-nya 1 metana namanya, 2 etana, 3 propana, dan lengkapnya ini saya buatkan macam ini. Nah, metana itu C-nya 1, rumus strukturnya macam ini. Etana itu C-nya 2, 2, ini. Propana itu C38, jumlah C-nya 3, buta itu 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, deka 10. Nah, inilah contoh membuat rumus struktur. Dan jangan lupa, kamu harus menghafalkan, harus hafal deret akana dari C1 sampai C10. Karena sangat penting menghafal nama ini manakala kamu nanti disuruh membuat suatu nama sinyal akana. Bahkan nanti lanjutannya sinyal karbon, dasarnya ya nama-nama ini. Jadi meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. C1 sampai C10. Ya, tolong dihafalkan. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Gitu ya. Inilah deret homolog dari akana C1 sampai C10. Nah, ini yang dihitung yang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling kiri, paling tepi pastinya hanya 3. Ya. Karena kurang 3. Ya. Kalau yang tengah-tengah pasti 2, karena kurang 2. Gitu kan? Kemudian deret homolog yang alkena, CnH2n. Nah, ini. Ciri khasnya tadi ikatan rangkap 2. Maka minimal C-nya 2. Kalau C-nya 2, N-nya ya 2 kali. Kalau N-nya 2, maka hanya di sini 2 kali 2, 4. Maka kalau C-nya 2, hanya 4. Gitu kan? Jadi misalkan ini 2 ya. C2, maka hanya ya 2 kali 2, 4. Kalau ini 3, C3, maka 2 kali 3, 6. Gitu ya. Maka ini 2 kalinya pas. 2, 4, 3, 6, 4, 8. Tadi saya akan ulangi. Alkena tidak ada C-nya 1, karena harus ada ikatan rangkapnya. Nah, paling sederhana, alkena itu C-nya 2. Bagaimana rumus strukturnya? Ya dibuat saja 2 ini. Terus ada ciri khas rangkap 2 ini. Nah, ini. Terus dilengkapi H. Karena ini sudah dipakai 2, ini rangkap 2 itu ya berarti dipakai 2 aja. Maka hanya 2. Ini juga begitu. C ini dipakai 2, ikatan 2 ini, maka hanya 2. Gitu. Namanya etena. Nah, ini perhatikan. Yang berbeda hanya E-nya ini saja. Kalau tadi alkana itu, kalau C2 kan etana. Ini kalau alkena jadi ini etena. Gitu. Kalau alkana itu etana, maka kalau alkena ya etena. Perbedaannya hanya ena saja. Ana diganti ena saja. Maka sama halnya dengan C-nya 3. Kalau alkana tadi propana, namanya ini propena. Propena. Jadi bedanya di sini saja. Nah, ini ada ikatan rangkapnya. Kalau alkana kan ini nggak ada rangkapannya. Tunggal semua. Dengan jumlah C-nya yang juga 3, hanya yang berbeda kan. C4H8. C-nya ya 4. Ada ikatan rangkapnya. Inilah ciri khas alkena. Harus ada ini. Ya. Boleh di tengah? Boleh. Tapi ini kita buat yang tepi-tepi dulu. Ya. Di tepi dulu. Ini hanya 2. Kenapa? Baru dipakai 2. Loh, kok ini hanya 1? Karena sudah dipakai 3 ini. 1, 2, 3. Maka kurang 1 dia. Gitu. Gitu kan? Ini dipakai 2, kiri kanan, maka ini 2. Ini dipakai 1, maka ini hanya 3. Nanti kalau kamu hitung, hanya pasti 8. 2 tambah 1, tambah 2, tambah 3, ya 8 pasti. Sama halnya dengan ini. Pasti 6 ini. 2 tambah 1, tambah 3. Gitu. Sepanjang kamu mengisi jumlahannya tidak salah, sesuai aturan, pasti jumlahannya benar. Gitu. Etena, propena, butena, kalau 5 ya pentena. Nah, ini lengkapnya. Nah, ini. Etena, propena, 1 butena. Maksudnya 1 apa sih? Ikatan rangkap ini nomor 1. Nah, nomor 1. Atau misalkan tidak ada angka satunya, itu kita anggap nomor 1, maka harus di tepi ikatan rangkapnya. Ya. Pente, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Jadi mulai dari etena, tidak ada metena, karena minimal C-nya 2. Ya. Etena, propena, 1 butena, 1 pentena. Tadi saya ulangi, 1 dibunyikan karena ikatan rangkapnya di nomor 1.
Kalau propena tidak perlu pakai satu, karena di sini maupun di sini pun nanti nomor satu. Itu cara menambahkannya seperti itu. Jadi itu ya. Kamu tadi harus hafal apa tadi? Alkana C1 sampai C10 dari metana, etana, propana. Alkena berarti mulainya C2, etena, propena, butena, pentena. Oh, kalau 5 pente. Oh, kalau 6 hekse. Kalau 7 heptena. Itu harus apa? Itu yang alkena. Satu lagi ya, alkuna. Nah, ciri khasnya adalah rangkap 3. CN2N-2. Minimal 2. Kalau ini 2, maka ini 2 kali 2, 4 dikurangi 2. 2. C-nya 2, hanya 2. Kalau ini 3. C-nya 3, ini 2 kali 3, 6 dikurangi 2, 4. C3H4. Nah ini. Kalau C-nya 4, maka ini 2 kali 4, 8 dikurangi 2, 6. C4H6. Ciri khasnya ada ikatan rangkap 3. Maka kalau C-nya 2, hanya 2, ya kita buat C2, ada ikatan rangkap 3. Inilah ciri khas alkuna. Kok 1? Ya, karena sudah dipakai 3, maka kurang 1. Ini juga begitu. 1, karena sudah dipakai 3. Ini namanya etuna. Nah ini bedanya. Kalau tadi kalau alkina itu etena, kalau alkuna ya etuna. Ini nama lainnya gas karbit atau asetilena. Ini ada nama lainnya ya. Gas karbit atau asetilena itu ini. Kalau di kehidupan sehari-hari kamu mengenal gas karbit, nah itu etuna ini. C34 ya, C-nya 3, 1, 2, 3. Terus ada ikatan rangkap 3-nya ini. Terus dilengkapi H. Kok 1 ya dipakai 3, maka kurang 1. Loh kok nggak ada H-nya? Kenapa? Karena sudah 4. 1, 2, 3, 4. Maka nggak ada H-nya. Ini kok 3? Karena baru dipakai 1, maka ini 3. Namanya propuna. Kalau C4, butuna. Nah ini ya. Sudah paham ya? Cara mengisiannya juga sudah paham ya? Cara mengisiannya tadi. Lengkapnya ini. Nah, ada etuna atau gas karbit tadi, asetilina tadi, propuna, 1 butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. 1 menunjukkan letak ikatan rangkap 3-nya di nomor 1. Yang propuna tidak perlu. Angka 1 karena kalau pindah di sini pun juga nomor 1. Hitungnya dari kanan gantian. Gitu ya. Kalau ini 1 ini ditentukan dari nomor. Kalau di sini pun juga 1. Kalau di sini beda lagi nanti. Ada memang. Tapi ini kita buat yang nomornya 1 semua dulu. Ya. Inilah dari huruf akuna. Kamu harus apa? Etuna sampai dekuna. Ya. Rumus umumnya CN2N-2 tadi ya. Itu anak-anakku kita belajar senyawa hidrokarbon dulu. Nanti berikutnya kita akan belajar menamakan, kemudian menuliskan isomer dan sebagainya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ini terima kasih. Itu yang bisa kita berikan di video yang pertama tentang senyawa hidrokarbon. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.